saya akan memberikan tutorial tentang membuat diagram pie tentang penggunaan jenis motor terhadap lama pemakaian. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah salin tabulasi data. Lalu pindah ke SPSS. Lalu paste. Setelah itu kita pergi ke variable view, lalu masukkan kode. Yang pertama yaitu matic, lalu di add, lalu yang kedua itu adalah non-matic, lalu di add, oke. Lalu kembali ke data view. Setelah itu klik grab, lalu ini yang terakhir berklik pie, lalu divide. Lalu jenis motor kita taruh di ini di kolom. Lalu lama pemakaian itu kita taruh di define slides by. Nah, setelah itu oke. Jadi nah, berdasarkan output diagram pie diketahui bahwa 32 responden dengan menggunakan matic dan juga menggunakan non-matic. Di mana jenis matic ini dengan lama pemakaiannya itu 1 tahun ada 2 responden, 2 tahun itu ada 4 responden, 3 tahun ada 5 responden, 4 tahun itu ada 2 responden, 5 tahun 7 responden, 6 tahun 2 responden, 7 tahun itu 1 responden, 10 tahun itu ada 3 responden. Nah, kesimpulannya yaitu pemakaian motor matic paling tinggi adalah 10 tahun dengan responden yaitu 3. Nah, sedangkan yang paling rendah itu ada 1 tahun dengan responden 2. Lalu non-matic itu ada 1 tahun itu 1 responden, 2 tahun 1 responden, 5 tahun itu ada 4 responden. Nah, kesimpulannya itu adalah pemakaian motor non-matic paling tinggi adalah 5 tahun dengan 4 responden, sedangkan yang paling rendah itu ada 1 tahun dengan 1 responden. Di sini saya akan pertama itu salin tabulasi data. Ctrl C, lalu ke SPS, lalu klik kanan, terus klik paste width, terus klik variable view, lalu klik kanan, klik titik 3, terus klik save, lalu klik matic, terus klik add. Oke. Kasih nama satu apa gak usah lanjut aja. Oh, ada tandanya Bu. Terus klik add, lalu klik 2, terus klik non-matic, terus klik add lagi, lalu klik OK, terus ke data view, lalu ke
Grab, lalu klik frequency bar, terus klik close steering, terus klik Delvin, lalu jenis motor taruh di kategori, lama pemakaian taruh di review, terus klik OK. Terus gambar tersebut adalah diagram batang tentang jenis motor terhadap lama pemakaian. Jenis motor terhadap lama pemakaian, jenis motor Matic 1 tahun ada 2 responden, 2 tahun ada 4 responden, 3 tahun ada 5 responden, 4 tahun ada 2 responden, 5 tahun ada 7 responden, 6 tahun ada 2 responden, 7 tahun ada 1 responden, 10 tahun ada 3 responden. Kesimpulan pemakaian motor Matic paling tinggi adalah 10 tahun dengan responden 3, sedangkan yang paling rendah ada 1 tahun dengan responden 2. Yang non-matic ada 1 tahun, 1 responden, 2 tahun 1 responden, 5 tahun ada 4 responden. Kesimpulan pemakaian motor non-matic paling tinggi adalah 5 tahun dengan 4 responden, sedangkan yang paling rendah 1 tahun dengan 1 responden. Lanjut dengan teman saya. Baik, selanjutnya adalah statistika deskriptif. Berikut adalah tutorialnya. Yang pertama, blok dulu, tabulasi data. Setelah di blok, Ctrl C ke SPS-nya. Setelah itu di sini satu klik kanan, paste with variable name. Itu masuk ke variable view, ke values. Ini titik 3. Yang pertama ini angka 1, ini dikasih nama, masuk di add. Selanjutnya nomor value-nya kasih nomor 2, non matic, kemudian di add, situ di OK, situ masuk ke data view, terus ke analyze, terus yang deskriptif statistik ini, situ masukkan jenis motor, masukkan ke sini, klik statistik, centang semua. Kalau sudah continue, lanjut ke OK. Kayak gini tampilannya. Ini jenis motor. Selanjutnya ke lama pemakaian. Masuk lagi ke analyze, kemudian deskriptif statistik. Sini yang jenis motor dikembalikan, yang lama pemakaian dimasukkan ke sebelah kanan, kemudian statistik, centang semua. Kalau sudah continue, kemudian di OK, maka inilah hasilnya lama pemakaian. Oke, selanjutnya adalah penjelasannya. Yang jenis motor terlebih dahulu. Yang jenis motor itu valid karena menunjukkan jumlah data yang input atau diisikan pada saat melakukan analisis sudah tepat, di mana ini ada 32 data. Kemudian missing menunjukkan ada
atau tidak adanya data yang tidak terisikan nilai 0. Di atas menunjukkan bahwa semua data telah diisikan dan tidak adanya terlewat. Kemudian standard error of mean menunjukkan tingkatan kesalahan dari nilai rata-rata pada data yang dimasukkan. Semakin kecil data nilai standard error yang didapat, maka akan semakin baik, di mana pada kasus tersebut nilai standar masih error sebesar 0,7010 atau kecil, sehingga data dapat dikatakan baik. Kemudian variance menunjukkan ukuran sebaran data kuantitatif dan homogenitas data yang ada, di mana nilai variance yang didapat adalah 157. Kemudian yang terakhir, standard deviation menunjukkan variasi atau penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Data yang baik apabila nilai standard deviation semakin kecil dibanding mean, di mana nilainya adalah 0,39 yang berarti lebih kecil dari mean 1,1875, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang dimaksud sudah baik. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan dari lama pemakaian. Valid karena menunjukkan jumlah data yang input atau diisikan pada saat melakukan analisis sudah tepat, di mana ini ada 32 data. Yang selanjutnya missing menunjukkan ada atau tidak adanya data yang tidak terisikan atau nilai 0. Di atas menunjukkan bahwa semua data telah diisikan dan tidak adanya terlewat. Kemudian standard error of mean menunjukkan tingkatan kesalahan dari nilai rata-rata pada data yang dimasukkan. Semakin kecil data nilai standar error yang didapat, maka akan semakin baik, di mana pada kasus tersebut nilai standar masih error sebesar 4,3009, sehingga data dapat dikatakan baik. Selanjutnya, variance menunjukkan ukuran sebaran data kuantitatif dan homogenitas data yang ada, di mana nilai variance yang didapat adalah 5,919. Kemudian yang terakhir, standard deviation menunjukkan variasi atau penyebaran data dari nilai-nilai rata-ratanya. Data yang baik apabila nilai standard deviation semakin kecil dibanding mean, di mana nilainya adalah 2,43 yang berarti lebih kecil dari mean 4,375, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang dimaksud sudah baik.